Bapak, saudara-saudari terkasih, para Romo dan juga para suster yang ikut hadir, selamat malam semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama, moga-moga suara saya jelas ya? Jelas, puji Tuhan, haleluya. Kita bersama-sama berkumpul, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk undangan yang istimewa ini kepada saya dan juga kepada Anda semua yang mengikuti virtual Zoom ini. Kita bersama-sama ingin merenungkan sejenak, menyediakan waktu untuk Tuhan, dan mengisi hidup kita dengan menimba inspirasi rohani dari kerahiman ilahi sendiri, dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu kasih Allah tanpa batas. Nah, pertama-tama, tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Romo Tino. Saya saat ini bertugas di Paroki Kelapa Gading, Jakarta. Saya seorang imam diosesan Keuskupan Agung Jakarta. Lalu perkenalannya itu, terus saya saat ini juga bertugas sebagai wakil ketua untuk Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta. Tadi juga disebut ya, hari ini tanggalnya istimewa, 22/02/2022. Tanggalnya tanggal cantik, lalu bukan sebuah kebetulan, hari ini liturgi gereja juga merayakan pesta tahta Santo Petrus. Lalu juga undangan istimewa di malam hari ini, yaitu kita mau merenungkan kasih Allah tanpa batas. Jadi komplit ya. Moga-moga nanti bisa istirahat dengan nyenyak, sungguh-sungguh bisa merasakan kasih dan berkat Tuhan di dalam hidup Anda, di dalam keluarga, dan juga di dalam komunitas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya tidak men-sharekan, tidak membuat secara khusus bentuk PowerPoint-nya, jadi kita mengalir saja, lalu nanti kita bisa berdinamika bersama. Setelah nanti saya memberikan sedikit renungan, Bapak Ibu juga bisa men-sharingkan atau kita bisa bertanya, lalu Bapak Ibu juga bisa ikut menanggapi, menjawab, dan kita sama-sama belajar. Saya bukan ahli kerahiman ilahi, tetapi moga-moga dengan kita belajar bersama ini, sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kita untuk mengisi hidup rohani kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya mau berangkat dari pengalaman sangat sederhana sekali di dalam kehidupan kita. Kalau bicara tadi mengenai temanya adalah kasih Allah tanpa batas ya. Konteksnya adalah kita jelas mau mengimani bersama-sama sebagai orang beriman Kristiani mengenai kerahiman Allah, kerahiman ilahi. Dan inilah yang mau menjadi kunci di dalam kehidupan kita, juga di dalam permenungan kita pada malam hari ini. Nah, kalau yang bisa menggunakan atau memfungsikan chat room-nya, atau pakai reaction, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, kepada Bapak Ibu, para suster, para romo, saudari-saudara terkasih yang ada di sini. Pertanyaannya adalah, saya berangkat dari pengalaman. Kita biasanya, kan kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari pasti punya banyak permohonan ya. Banyak permohonan, entah permohonan yang dari sakit kepingin sembuh, dari yang nggak punya pekerjaan pengen punya pekerjaan, dari yang hidupnya nggak harmonis pengen harmonis, begitu banyak aneka rupa intensi ya. Kalau saya baca intensi misa itu ya, yang ditayangkan entah lewat live streaming atau yang masuk di petugas yang menulis intensi, itu banyak sekali pasti setiap hari, setiap misa harian ataupun misa Sabtu atau Minggu. Pertanyaannya adalah, siapa yang pernah merasakan kalau doanya itu nggak dikabulkan oleh Tuhan? Nah, ini kita bisa pakai reaction. Reaksinya macam-macam, bisa mau angkat tangan atau siapa di antara kita pernah punya pengalaman, oh chatroom juga bisa, saya Romo, yang doanya itu tidak dikabulkan. Jadi sudah doa, sudah novena, bahkan mungkin novena kerahiman ilahi ya, sudah berminggu-minggu, bahkan mungkin entah sudah doa koronka setiap jam 3 sore, dengan intensi khusus misalnya, tetapi doanya belum dikabulkan.
Ya, itu menjadi pertanyaan dan refleksi di dalam kehidupan kita ya. Tentu pertanyaan ini juga menjadi fenomena yang sangat favorit. Acap kali saya kalau ngobrol atau ada umat yang ketemu dengan saya, ya beberapa kali ungkapan ini muncul gitu ya. Romo, kenapa sih saya sudah doa macam-macam ini dan seterusnya tapi tidak dikabulkan, merasa tidak dikabulkan doanya. Nah, pertanyaan berikutnya yang menyusul adalah, kalau demikian ceritanya, kalau Tuhan tidak mengabulkan doa saya dan Anda, apakah kita tetap masih berdoa? Nah, itu menjadi pertanyaan ya sekarang ya. Kalau misalnya tadi doanya, ya Romo, saya tidak dikabulkan doanya tadi, misalnya banyak nih yang di chat room ya, Ibu Nita Ernawati misalnya, atau Bapak Ian Lumban, saya pernah Rom. Kalau doanya tidak dikabulkan, doa saya pun juga pernah tidak dikabulkan, apakah kita tetap masih berdoa? Nah, itu kita berangkat dari pertanyaan itu dan kita mau melaju untuk merenungkan di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya ada yang menjawab, ya tetap Romo masih berdoa, syukur. Kenapa kok masih tetap berdoa ya? Karena saya percaya dengan Tuhan Yesus. Sangat senang sekali, saya bersyukur kalau kita semua, moga-moga kita semua menjawab hal demikian. Tetapi mungkin bisa jadi satu di antara kita, dua di antara kita, atau siapapun merasa, oh kayaknya saya udah lelah ya. Sudah doa, sudah berusaha, tapi doanya nggak dikabulkan. Bahkan mungkin ada pertanyaan, Tuhan kemana? Kok seolah-olah kayaknya membiarkan saya di dalam pesiaran hidup di dunia ini sendirian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau kita bicara mengenai kasih Allah yang tanpa batas, tema kita pada malam hari ini, cerita mengenai kasih Allah tanpa batas itu sudah ada sejak di dalam Perjanjian Lama. Ceritanya banyak, mulai dari Allah yang mengasihi bangsa Israel, pasti para suster, Romo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di sini persis hafal kisah-kisahnya ya. Mulai dari bangsa Israel yang macam-macam ya, dipelihara ya oleh Allah, bangsa Israel juga bandel, bertobat, dipelihara Allah, bandel lagi, dan seterusnya. Kasih Allah sudah nyata, tampak di situ. Saya mengutip salah satunya misalnya dari kitab Pemazmur. Bapak Ibu yang membawa kitab suci bisa dibuka dari Mazmur 86 ayat 15 misalnya contoh. Di sana dikatakan ya, kalimatnya demikian. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itu ungkapan pemazmur mengatakan demikian. Maka kalau kita merenungkan kasih Allah yang tanpa batas itu, sebetulnya rahmat dan spiritualitas ini itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh mau meyakini bahwa Tuhan itu dari dulu sampai sekarang, sampai detik kita ini, itu Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan itu nggak pernah tidur. Ya. Atau di dalam bahasa yang kita kenal ya, ungkapannya adalah bahasa Jawa ya kalau nggak salah. Gusti Allah mboten sari. Ya. Saya nggak tahu kalau bahasa Medannya apa ya. Bahasa Bataknya, Tuhan dada, ya modom ya. Katanya begitu. Jadi Tuhan itu nggak pernah tidur. Tuhan itu selalu bekerja dan menyertai kehidupan kita. Dari dulu ya sampai sekarang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, setelah Perjanjian Lama, kita lihat di dalam Perjanjian Baru. Banyak kisah, banyak yang diungkapkan oleh Yesus sendiri atau penulis Injil misalnya, bagaimana menyatakan bahwa kasih Allah itu tanpa batas. Salah satunya adalah yang saya kutip yang paling favorit dan kita pasti hafal. Dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka di dalam Perjanjian Baru, Yesus hadir sendiri
sebagai pribadi yang mempersembahkan diri dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Tujuannya apa? Menyelamatkan manusia. Jadi kasih Allah yang tanpa batas itu sampai Yesus menyerahkan diri. Maka ungkapan referen kalau di dalam Injil Sinoptik misalnya, Matius, Markus, Lukas, selalu ketika Yesus berjumpa entah dengan orang lumpuh, orang buta, lalu yang terungkap referennya apa? Hati Allah tergerak oleh belas kasihan. Kalimat itu sering muncul. Kasih Allah tanpa batas itu selalu diungkapkan dan selalu tersingkap kepada manusia, kepada kita, kepada para rasul, kepada para murid. Maka kadang ya, saya ikut prihatin, atau bahkan mungkin bersedih, kalau misalnya ada umat yang pernah mengatakan begini, Romo, Tuhan itu nggak pernah memberkati kehidupan saya. Doa saya tidak pernah didengarkan. Tuhan tidak mendengarkan saya. Mungkin kalau kalimatnya seperti itu, ini celoteh saya ya. Siapa kamu ya, Tuhan harus mendengarkan kita manusia ya kan. Jadi saya mau mengungkapkan dalam hal ini adalah dari dulu sampai sekarang Tuhan selalu menjaga kita, selalu menyertai kita, dan itulah keyakinan kita sebagai orang beriman Kristiani. Misalnya, siapa yang setelah aktivitas kita ini, bungta atau renungan atau apapun sebutannya, setelah kita selesai dari ruangan Zoom virtual ini, lalu kita dapat beraktivitas tanpa campur tangan Tuhan. Entah setelah ini Bapak Ibu mau ngapain, saya juga tidak tahu. Lalu bisa mengatakan, saya bisa beraktivitas tanpa campur tangan Tuhan. Kalaupun itu terjadi, ya kita sebagai orang beriman Kristiani, berarti kita sombong secara rohani. Jangankan seperti itu. Fenomena yang mungkin entah jarang atau pernahlah kita dengar. Orang lagi nonton TV, enak-enak nonton TV lalu lewat, ya kan? Pulang ke rumah Tuhan. Ekstrimnya, kita lagi bersanteria bersama keluarga, duduk, entah baca koran, entah baca buku, lalu lewat. Itu mau menunjukkan apa sebetulnya? Bahwa kasih Allah itu sungguh-sungguh melampaui dari apapun. Maka Tuhan senantiasa menyertai kita bahkan setiap detik. Dan itulah yang menjadi keyakinan kita sebagai orang beriman Kristiani. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pemazmur tadi dalam ungkapannya 86 ayat 15, Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Maka ini sebetulnya ada satu, ini saya mau share, tapi saya share teksnya aja. Sebentar. Ini ada yang, nah ini moga-moga muncul. Ini ada salah satu teksnya juga dibentuk dalam lagu ya. Pasti Bapak Ibu Saudara-saudari tahu lagu ini, dan ini sungguh-sungguh menarik kalau kita mencermati teksnya ini. Saya akan coba nyanyikan untuk Bapak Ibu semuanya. Moga-moga kita bisa ikut meresapi lagu ini ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Yang bisa nyanyi sama-sama ya di rumah. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona
Apa yang tak tak pernah pernah kupikir, kupikirkan, itu itu yang yang kau sediakan bagi. bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ini lagunya sangat sederhana sekali. Tetapi kita bisa mengimani, meyakini, dan menghidupi bahwa kasih Allah itu sungguh tiada batas, tiada berkesudahan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, maupun juga di dalam komunitas kita. Maka di dalam konteks kita ya, sebagai manusia yang masih berziarah di dunia ini, Allah selalu ingin mencintai manusia. Sekalipun sebetulnya kita manusia itu tidak layak untuk dicintai. Karena apa? Karena kedosaan kita. Karena kerapuhan kita. Karena kelemahan manusiawi kita. Kita nggak ada yang pantas di hadapan Tuhan. Termasuk saya. Maka kalimat di dalam pengarang Injil Yohanes 3:16 yang tadi saya katakan, karena begitu besar kasih karunia Allah kepada kita, Dia menyerahkan putranya yang tunggal. Kalau nggak karena Allah mencintai manusia, nggak mungkin Allah berbuat demikian. Yesus bukan hanya sekedar teori. Mungkin kalau saya hanya sekedar teori. Tetapi Yesus sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang tadi disebut dengan kasih Allah tanpa batas itu. Buktinya apa? Yesus sendiri. Yesus yang menyerahkan dirinya. Yesus yang sungguh-sungguh mau mempersembahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Kalaupun kita sekarang mengalami sakit, Yesus pun juga mengalami sakit. Dan Yesus pun pernah mengalami apa yang kita alami saat ini. Maka di dalam Yohanes juga dikatakan kan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan diri bagi sahabat-sahabatnya. Dan akhir dari perikop itu, ya, akhir dari perikop itu sangat jelas sekali dikatakan, inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Maka ketika kita mengatakan kasih Allah tanpa batas itu, sebagai wujudnya adalah kita pun juga membagikan kasih itu kepada sesama kita. Kasih Allah yang tanpa batas itu nggak hanya direngkuh untuk diri kita sendiri, tetapi justru dialirkan seperti aliran sungai yang terus deras mengalir, dan itu kita persembahkan juga dan kita bagikan kepada sesama kita. Sebagaimana air dan darah yang tercurah dari kerahiman Allah, itulah yang juga kita rasakan dan itulah yang mau kita bagikan kepada sesama kita. Kita mesti punya yang namanya kerahiman kepada sesama kita. Kalau misalnya di dalam Ekaristi, ya, kita kan seringkali mendengar imamnya atau romonya mengatakan ya, damai Tuhan bersamamu, ya kan, dan bersama rohmu. Kadang-kadang kan wajah kita kalau misalnya salam damai itu ya salam damai, ya, salam damai. Tapi tidak menampakkan wajah sukacita. Damai Tuhan bersamamu yang dibagikan itu adalah damai yang penuh sukacita. Damai yang perlu dibagikan, ungkapannya adalah ya senyum sukacita. Dan itulah yang menjadi pokok di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita juga bisa melihat banyak kisah di dalam Injil-Injil, entah Matius, Markus, Lukas, ya, juga Yohanes, entah orang Samaria yang baik hati, yang favorit misalnya, atau Yesus dan perempuan yang berzina. Kalau nggak karena kasih Allah yang tanpa batas itu, Yesus tidak akan lihat kisahnya orang perempuan yang berzina. Siapa yang tidak berdosa di antara kita, silahkan melempar batu. Lalu pada pergi satu persatu, mulai dari yang tertua, dan Yesus mengatakan, pergilah, janganlah berbuat dosa lagi. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih,
kasih Allah tanpa batas itu kita bisa rasakan juga ketika kita menerima sakramen rekonsiliasi. Maka sebutannya itu salah kaprahnya ya. Kita kan menyebutnya mungkin ya, di antara kita masih ada yang menyebut sakramen pengakuan dosa. Jadi seolah-olah itu kayak kita ketangkep basah ya, pencuri, penjahat yang ketangkep basah, ayo ngaku dosamu apa aja. Tapi sebetulnya Tuhan Yesus tidak seperti itu. Undangan di dalam sakramen rekonsiliasi itu adalah undangan untuk berdamai. Supaya kita manusia boleh merasakan kasih Allah kembali. Relasi yang selama ini terputus, relasi yang selama ini berjarak karena dosa, itu disatukan kembali, didamaikan kembali dengan kasih Allah melalui sakramen rekonsiliasi. Maka kalimatnya atau ungkapannya atau istilahnya bukan sakramen pengakuan dosa. Jadi seolah-olah tuh kayak kita dihakimi sebagai manusia. Tetapi Yesus konsepnya nggak seperti itu. Allah itu sukacita, senang mengampuni sesama. Kalau Allah kita yang demikian, senang mengampuni sesama, kita sebagai manusia pun juga diajak untuk mengampuni sesama kita. Tuhan Yesus itu tidak pernah mau kehilangan satu manusia pun dari surga. Yesus ingin menyelamatkan semua di antara kita tanpa terkecuali. Pertanyaannya adalah, maukah saya dan Anda, kita semua, diselamatkan oleh Tuhan? Kadang bukan Tuhan yang tidak mau menyelamatkan kita, kadang-kadang kita sendiri yang tidak mau diselamatkan dengan aneka macam alasan. Maka saya selalu membayangkan ya, kerahiman Allah, kasih Allah yang tanpa batas itu ya seperti air di dalam keran itu ya, lalu diberi selang, airnya mengalir deras. Tetapi bisa jadi ketika aliran melalui selang itu tidak lancar. Banyak sumbatan-sumbatan di dalam selang air yang kita pakai. Nah, sumbatan-sumbatan itu apa? Sumbatan-sumbatan itu adalah dosa kita. Maka airnya yang selarut deras itu tidak jadi deras. Air rahmat Tuhan, belas kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, apapun sebutannya, tidak mengalir deras di dalam selang yang lancar karena ada sumbatan-sumbatan. Maka saya membayangkan dan pengalaman saya mengenai kerahiman itu sangat sederhana sekali ya. Sosok kerahiman ilahi, ya Tuhan pasti, tetapi wakil Tuhan di dalam kehidupan saya ya. Contoh konkretnya adalah orang tua saya misalnya. Almarhum papa saya, dan saat ini saya masih bersyukur masih punya mama. Ya itu sosok kerahiman ilahi tampak di dalam mereka. Ya khususnya mama saya. Kalau pas saya lagi teleponan itu ya, atau pas waktu prater saya pulang ngomel-ngomel ya, atau menggerutu ya kan, atau masih bandel atau masih iseng, mama saya tetap memberikan senyum dan sukacita. Dan itulah yang menguatkan saya. Dan disitulah gambaran kerahiman Allah yang tanpa batas itu saya temukan konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Perjumpaan saya dengan mama saya, perjumpaan saya dengan keluarga, dengan umat, dengan Anda semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ini undangan istimewa bagi kita. Sebagai pembawa berkat, sebagai penyalur berkat, yang asalnya pasti dari Tuhan sendiri. Maka, di dalam kehidupan kita, selalu yang saya yakini, moga-moga Anda semua juga meyakini, Tuhan selalu punya rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Moga-moga Anda setuju. Buat saya, buat Bapak Ibu, para romo suster, semuanya saudara-saudari yang hadir di sini, Tuhan punya rancangan indah buat kita. Maka, di dalam kehidupan kita, entah sekarang misalnya, kita masih dalam kondisi pandemi, boleh kita waspada, tapi tidak takut ya. Boleh kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetapi kita tidak cemas. Karena Tuhan meyakini, percayalah, memberikan yang indah dan berkat yang luar biasa istimewa di dalam kehidupan kita. Atau juga misalnya,
di dalam keluarga, satu dengan yang lain. Kadang-kadang kan ada ungkapan ya, rumput tetangga lebih hijau. Kalau dilihat ya nggak terlalu hijau-hijau banget sebetulnya. Kadang yang membuat kita sulit untuk merasakan kasih Allah yang tanpa batas itu, karena di dalam hati kita masih tersimpan rasa iri hati kepada sesama kita. Melihat kok mereka kayaknya lebih bahagia ya daripada saya. Melihat kok kayaknya mereka lebih enak ya hidupnya daripada saya. Kok kayaknya saya merasa paling menderita sendirian di dunia ini. Atau melihat pasangan suami istri mungkin ya, yang bergandengan tangan pergi ke kelihatannya harmonis. Tapi kan kita tidak tahu di dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, syukurilah apa yang kita terima dari Allah, apapun itu keadaannya. Masing-masing dari kita dimiliki rahmat sendiri-sendiri. Ya. Saya sebagai imam, di sini juga ada para suster, Bapak Ibu yang berkeluarga juga diberikan rahmat sendiri-sendiri. Enak tuh ya, jadi romo ya, semuanya tersedia, bla 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 dan seterusnya. Saya juga bisa mengatakan, enak ya, Bapak Ibu yang berkeluarga gitu ya, segalanya bisa berdua, ditemani dan seterusnya. Tanpa perlu semacam itu, kita sebagai orang beriman Kristiani meyakini bahwa rahmat Tuhan selalu diberikan kepada kita, rahmat yang istimewa itu, dan kita mohonkan di dalam kehidupan sehari-hari, berkatnya masing-masing. Mau berkatnya 1 kilo, 1,5 kilo, 0,5 kilo, dan seterusnya, kita berbeda-beda. Nggak perlu kita membandingkan berkat itu satu dengan yang lain. Allah betul-betul tahu, ya, berkatnya nih kalau untuk Romo Tino segini aja cukup. Kalau untuk suster agak banyak sedikit misalnya. Atau untuk Bapak Ibu yang berkeluarga diberi lebih banyak lagi. Ya kita semua mendapatkan rahmat dan berkat masing-masing. Karena Allah sungguh-sungguh mengenal kita sebagai pribadi. Allah lebih tahu daripada kita mengenal diri kita sendiri. Fenomena yang terjadi apa sebetulnya? Kadang kita tuh takut untuk menderita. Benar nggak? Coba kita merenungkan di dalam hidup kita. Kita tuh takut susah, takut sakit, ya kan? Takut berproses. Misalnya ini contoh ya, contoh sederhana. Kalau ibu-ibu ya biasanya nih ya, kan pengen selalu menjaga ya dengan perawatan dan lain sebagainya supaya tidak kusut atau apa istilahnya, lalu bisa pergi ke luar negeri macam-macam lah. Entah dengan operasi lah, entah dengan macam-macam. Lalu betul, pulang-pulang ke Indonesia gitu ya, wah pipinya jadi kencang, jadi bagus gitu. Dapat 2 tahun, ya melorot lagi. Tapi kita mencoba melihat ya sudah, dialami saja apa yang Tuhan berikan kepada ya. Sekarang saya usia begini, dengan wajah seperti ini, dan saya merasa bahwa ini adalah berkat Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan moga-moga Bapak Ibu juga sama, merasakan hal yang sama. Suster, Romo yang ada di sini pun juga merasakan yang sama. Atau misalnya, wah ibu-ibu udah kalau berkumpul gitu ya, misalnya, nggak tato alis ya? Atau apa gitu ya, alisnya diapain gitu ya, supaya lebih bagus, atau diapain gitu. Nggak perlu lah. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, itulah anugerah Tuhan. Nanti kalau diubah-ubah ya, kalau banyak diubah-ubah, nanti kalau menghadap Santo Petrus, menghadap Tuhan Yesus, jadi nggak kenal. Ini yang namanya Heru yang mana ya? Ini diubah-ubah nih. Bentuknya jadi gimana diubah-ubah ya? Namanya Romo Tino nih gimana ya? Wah, diubah nanti ini jadi apa gitu ya. Syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Tetap terus kita menjaga yang baik di dalam kehidupan kita seturut dengan perintah Tuhan pasti. Atau misalnya, ini yang paling sensitif nih misalnya nih. Kalau pas lagi foto ya, biasanya kan kalau saya selesai sakramen atau pemberkatan perkawinan atau selesai ada acara misa tertentu, biasanya kan ibu-ibu suka foto gitu ya. Suka minta foto dan seterusnya. Kadang sudah jepret sekali, Romo ulang dong Romo. Kenapa Bu? Iya Romo kurang ke sini. Kalau tadi itu kayaknya kelihatan saya kegendutan Romo, jadi kurang agak ke sini supaya lebih langsing.
Iya, iya kalau sudah badannya memang segitu ya, ya sudah. Mensyukuri rahmat Tuhan ya memang segitu. Mau pakai angle kayak gimana pun ya nggak berkurang berat badannya. Jadi ya itulah kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tidak selalu mudah, tetapi ya inilah menjadi kegembiraan ya di dalam kehidupan kita. Lalu fenomena yang biasa juga terjadi, kita tuh takut berkorban gitu ya. Jangan lupa bahwa Allah tuh menyelamatkan kita melalui penderitaan. Tadi saya bilang sengsara dan wafatnya. Maka kalau kita menderita, berarti kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Allah. Kita ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Maka setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap komunitas, itu punya penderitaannya sendiri-sendiri. Nggak usah saling iri satu dengan yang lain. Sudah, kita diberikan berkat sendiri-sendiri, diberikan penderitaan sendiri-sendiri, salibnya sendiri-sendiri, ya mari kita mensyukuri itu semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau kerahiman ilahi itu nggak elok kalau kita tanpa mengutip dari Santa Faustina. Menarik sekali buat saya dari tulisan Santa Faustina ya, mengatakan demikian. Dia menulis hasil tulisan dan refleksinya dia, "Putriku, aku minta dengan sangat supaya engkau menggunakan semua waktu luangmu untuk menulis tentang kebaikan dan kerahimanku. Sepanjang hayatmu engkau harus terus bekerja untuk memperkenalkan kepada jiwa-jiwa kerahiman agungku bagi mereka dan untuk mendorong mereka agar percaya akan kerahimanku yang tanpa batas." Bapak, Ibu, para romo, suster, saudari-saudaraku yang terkasih, buat saya ini menjadi permenungan yang sungguh menginspirasi, dan moga-moga ini juga bisa menjadi inspirasi di dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh kita menyadari bahwa kasih Allah tanpa batas itu selalu secara sederhana bisa kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bukan tanpa alasan, kita selalu bisa bersyukur di dalam kehidupan kita. Kita selalu bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, apapun situasi kita. Tidak selalu mudah, tetapi berkat rahmat Tuhan, berkat kasih Tuhan, kita dimampukan di dalam kehidupan kita. Sampai di sini permenungan kita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para romo dan suster, ada yang mau sharing atau ada yang ingin bertanya dan berjawab, pria, dipersilahkan. Terima kasih.